Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini kita akan membahas buku kelas 8 semester 2. Ini babnya bab Pitagoras ya. Kita telah sampai di halaman 12. Langsung kita kerjakan soal nomor 4. Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu tentang teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras mengatakan bahwa pada sebuah segitiga siku-siku yang panjang alasnya katakanlah A, panjang sisi tegaknya adalah B, dan sisi miringnya adalah C, berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalau mau menghitung panjang C-nya saja, sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika ingin menghitung panjang B, sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Dan jika ingin menghitung panjang A, sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat, di mana C adalah hipotenusa atau sisi terpanjang pada segitiga siku-sikunya. Kemudian A dan B adalah sisi siku-siku. Yang A biasa disebut dengan sisi alas, yang B ini sisi tegaknya. Nah, oke. Kita hitung untuk nomor 4. Jika angka-angka ini memenuhi teorema Pitagoras, maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Jika tidak, maka bukan. Kita buktikan dulu ya. Nomor 4, misalkan kita misalkan 9 cm-nya ini sebagai sisi alasnya ya. Sebagai A, ini 9 cm, 12 cm-nya adalah sisi tegaknya atau B, dan C adalah sisi miringnya. Di soal dikatakan nilai C adalah 18 cm. Kita buktikan melalui teorema Pitagoras bahwa C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, sama dengan akar dari A-nya adalah 9. 9 kuadrat ditambah B-nya adalah 12. 12 kuadrat sama dengan akar 81 ditambah 144 sama dengan akar 225. Jadi C adalah akar 225 itu 15, satuannya cm. Nah, jika menurut teorema Pitagoras, seharusnya panjang C adalah 15 cm. Padahal di soal panjangnya adalah 18 cm. Berarti segitiga ini, segitiga di atas bukan merupakan segitiga siku-siku. Gitu ya. Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Nomor 5 ya maksudnya. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X, 15, dan X plus 5, tentukan nilai X. Oke, di sini sudah saya gambarkan segitiga siku-sikunya. Anggaplah ini A-nya sama dengan 15 ya. Kemudian B-nya ini sama dengan yang X. Nah, C-nya sama dengan ini, X plus 5. Maka berlaku C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena di sini dikatakan segitiganya adalah segitiga siku-siku. Yuk kita masukkan C kuadrat. C-nya adalah X plus 5, berarti X plus 5 dikuadratkan. Sama dengan A kuadrat. A-nya adalah 15, berarti 15 kuadrat. Ditambah B dikuadratkan. B-nya adalah X, berarti ya X kuadrat. Ini kalau kita buka kurung menjadi X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Sama dengan 15 kuadrat adalah 225 ditambah X kuadrat ya X kuadrat. Kedua ruas ini kalau kita kurangkan dengan X kuadrat nanti habis ya X kuadratnya ya, sehingga menjadi 10X ditambah 25 sama dengan 225, atau 10X sama dengan 225. Nah, 25 yang ini pindah ke kanan menjadi negatif 25. 10X sama dengan 225 dikurangi 25, 200. X sama dengan 200 dibagi 10 sama dengan 20. Satuannya, tidak pakai satuan. Jadi nilai X-nya adalah 20. Selesai. Lanjut soal nomor 6. Nomor 6, kita diminta tentukan panjang AB dari gambar berikut. Kita kerjakan dulu yang A ya.
Yang A, panjang AB-nya adalah yang ini. Boleh kita tarik garis. Ini panjang AB-nya. Nah, di sini kalau saya tarik garis dari titik ini ke titik yang di sana ya, anggap saja ini B, kemudian ini C ya. Nah, maka panjang TB pasti sama dengan panjang DC. Padahal panjang DC itu sama dengan panjangnya DA. Ya, ini ada tanda samanya. Nah, panjang DA adalah 4 cm, berarti DC juga 4 cm. DC 4 cm, berarti TB juga 4 cm. Lalu panjang BC. Panjang BC adalah 3 cm. Itu nanti sama dengan panjangnya TD, ya, TD. Berarti TD juga 3 cm. Jika TD 3 cm, maka TA sisanya ini adalah 1 cm. Dari mana? Dari AD 4 cm dikurangi TD 3 cm. Maka yang kecil ini 1 cm. AT sudah ketahuan 1 cm, TB juga sudah tahu ukurannya 4 cm. Berarti menggunakan teorema Pythagoras kita bisa menghitung panjang AB. Anggaplah AB ini sebagai C karena dia sisi miringnya ya, sisi terpanjang. Kemudian AT ini sebagai A dan TB ini sebagai B. Kita hitung panjangnya C. Nah, di sini sudah saya gambarkan ulang ya, segitiga ATB, ATB, siku-siku di T. Oke, anggaplah AB ini sebagai C, AT-nya adalah A, TB-nya adalah B. Nilai C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C-nya kan sama dengan AB ya. AB sama dengan akar A-nya adalah AT. AT kuadrat ditambah B-nya adalah TB. TB kuadrat. Jadi sama dengan akar AT-nya adalah 1. Berarti 1 kuadrat ditambah TB-nya adalah 4. 4 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat adalah 1, 4 kuadrat adalah 16. 1 ditambah 16, 17. Jadi panjang AB adalah akar 17, satuannya cm. Ini ya, sudah ketemu panjang AB sama dengan akar 17 cm. Lanjut ke gambar yang B. Pada gambar yang B, ini diketahui segi 4A, B, C, D. Bisa kita belah menjadi begini ya. Nah, 2 segitiga siku-siku. Nanti yang dicari adalah panjang AB-nya ini. Nah, segitiga siku-sikunya sudah saya bagi menjadi B, C, D, dan D, A, B. Ini saya gambarkan ulang. Sini ya. Di mana panjang DC adalah 4 cm, panjang BC adalah 7 cm. Siku-siku di C. Nah, dari segitiga yang ini nanti kita bisa menghitung panjangnya BD. Oke, kita hitung dulu panjang BD. BD sama dengan BD ini adalah sisi terpanjang ya. Oke, akar dari DC kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, atau kalau kita mau tetap dalam bentuk BD kuadrat, maka BD kuadrat adalah tidak perlu pakai akar ya, DC kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi ini bedanya, kalau di atas ini adalah BD, sudah tidak dikuadratkan, kalau yang di bawah ini masih BD kuadrat. Kita pakai yang bawah saja ya. Oke, BD kuadrat sama dengan DC kuadrat. DC-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat ditambah BC kuadrat. BC-nya adalah 7 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16, 7 kuadrat adalah 49. 16 ditambah 49 itu 65. Jadi BD kuadrat sama dengan 65 cm. Nah, sekarang kita sudah tahu ukuran BD. Ini bisa kita tulis juga di sini. BD kuadrat adalah 65 cm. Biarkan dulu saja ya. Oke, yang ini kita lengkapi dulu. Panjang AD-nya berapa? AD-nya adalah 6. Nah, di sini panjang AD 6. Kemudian panjang BD. Oke, kalau ini BD ya, BD sama dengan akar 65 ya, akar 65 di sini, akar 65. Nah, berarti kita bisa menghitung panjang AB. Ini sudah siku-siku lagi.
dimana AB ini adalah salah satu sisi siku-sikunya. Misalkan ini A, ini B, ini C. Berarti untuk mencari A adalah C kuadrat dikurangi B kuadrat terus diakarkan ya. Kita cari panjang AB sama dengan, atau AB kuadrat gitu ya, sama dengan BD kuadrat dikurangi dengan AD kuadrat. BD kuadratnya tadi berapa? Ini BD kuadrat yang ini 65 ya. BD kuadrat adalah 65 dikurangi AD kuadrat, AD nya adalah 6, kalau dikuadratkan menjadi 36. Nah 65 dikurangi 36, 9, ini 5 dikurangi 3, 2, 29. Itu adalah AB kuadrat. Berarti kalau AB saja sama dengan akar 29 cm. Jadi ini sudah ketemu ya, akar 29 cm panjang AB. Oke, lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, masih di nomor 6, tetapi gambar yang C. Panjang AB-nya yang sebelah sini. Kalau kita tarik garis menjadi ini ya, A dihubungkan dengan B. Nah, panjang ini yang dicari. Caranya bisa dengan titik bantu ini ya. Ini kita panjangkan sampai sejajar dengan 1 cm ini. Ini kita tarik garis lagi ke sini. Nah, sehingga AB adalah hipotenusa atau sisi miring dari segitiga A, anggaplah ini S ya, ASB, siku-siku di S. Panjang A sampai ke titik ini, ke titik T katakanlah, adalah 3 cm. Panjang T sampai ke S itu sama dengan ini, 1 cm. Nah, kemudian panjangnya SB sama dengan panjangnya T ini ya. Anggaplah ini titik U. Panjang SB sama dengan panjang TU. Berarti sama-sama 5 cm. Nah, ini kalau kita gambarkan ulang agar lebih jelas. Gambarnya menjadi segitiga ASB, siku-siku di S ya. Dimana panjang AS adalah 3 ditambah 1, 4 cm. Panjang SB adalah 5 cm. Maka kita bisa menghitung panjang AB. Oke, AB sama dengan akar dari AS kuadrat ditambah dengan SB kuadrat. Sama dengan akar AS nya adalah 4 ya, berarti 4 kuadrat ditambah SB nya adalah 5 kuadrat, sama dengan akar 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat adalah 25. 16 ditambah 25 sama dengan akar 41. Sudah begini saja. Jadi panjang AB adalah akar 41 cm ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Diketahui persegi panjang A, B, C, D, dan P merupakan titik dalam persegi panjang. Ini P-nya. Jika PC 8 cm, kita tulis di sini 8 cm, PD 4 cm, PD 4 cm, dan PB 7 cm. Yang ditanya adalah PA. Nah, ini ya. Untuk soal seperti ini bisa dengan mudah kita kerjakan menggunakan rumus DP kuadrat atau PD kuadrat ditambah dengan PB kuadrat itu harus sama dengan PA kuadrat ditambah PC kuadrat. Saya ulang ya. PD kuadrat ditambah PB kuadrat harus sama dengan PA kuadrat ditambah PC kuadrat. Kita hitung PD adalah 4, berarti 4 kuadrat ditambah PB nya adalah 7, berarti 7 kuadrat sama dengan PA kuadrat, ini yang dicari ya, PA nya ditambah PC kuadrat, PC nya adalah 8, berarti 8 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 7 kuadrat adalah 49 sama dengan PA kuadrat ditambah 8 kuadrat adalah 64. 16 ditambah 49 adalah 65 ya. Nah, betul. Sama dengan PA kuadrat ditambah 64. Berarti PA kuadrat saja sama dengan 65. Ini 64-nya pindah ke kiri menjadi negatif. Negatif 64.
Berarti PA kuadrat sama dengan 65 dikurangi 64 adalah 1. Nah, jadi panjang PA-nya saja adalah akar 1. Akar 1 itu berapa? Akar 1 itu ya 1. Jadi ini jawabannya, PA sama dengan 1 cm. Selesai. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang yang bernama Baskara menyusun sebuah persegi dan 4 buah segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi yang sama, yaitu A, B, dan C, ke dalam sebuah persegi yang mempunyai panjang sisi C, seperti terlihat di sini. Nah, perintahnya adalah A. Tunjukkan bagaimana kelima potong bangun datar yang disusun pada gambar bagian tengah dapat disusun untuk mengisi bangun yang paling kanan. B. Jelaskan bagaimana teorema Pythagoras termuat dalam pertanyaan A. Oke, kita kerjakan. Nah ya, di kotak yang biru ini bisa kita susun menjadi seperti ini. Nah, dimana ini adalah panjangnya A, ini adalah B, dan ini adalah C. Lalu kita tarik garis ke atas ya. Nah, ini panjangnya adalah B, kemudian yang sini panjangnya adalah A. Oke, yang ini juga pasti A. Nah, ini dari sini sampai ke titik ini adalah B. Maka kalau hanya garis ini kecil ini, mah dia adalah B dikurangi A. Jelas tidak? Saya ulang ya. Jadi ini panjangnya A, sini panjangnya B. Kemudian garis yang di sini adalah C. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini tadi, lurus ini juga ya. Nah, ini adalah panjangnya A, sama dengan ini juga A, ini juga B. Ini bisa kita tarik dari garis titik diagonalnya menjadi begini ya. Nah, ini adalah segitiga yang pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, ini segitiga keempat. Nah, ini adalah sisanya, dimana luasnya adalah B min A dikali dengan ini juga B min A ukurannya. Oke, gitu ya. Lanjut ke yang B. Nah, untuk yang B, di sini sudah saya gambarkan ulang. Di persegi yang sebelah tengah ini ya. Di sini ukurannya sisinya adalah C dan C ya. Maka luasnya adalah C dikali C atau C kuadrat. Sementara untuk gambar yang paling kanan, di sini luasnya setiap segitiga luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya B, tingginya A, atau A kali B ya. Berarti setengah AB. Yang ini juga setengah AB. Ini luasnya juga setengah AB. Ini luasnya juga setengah AB. Sehingga kalau digabung 4 buah segitiga ini luasnya adalah luas sama dengan 4 dikali setengah AB. Tahu sama dengan 4 dikali setengah itu 2 ya, 2 AB. Nah, tetapi di sini ada lagi luas yang kecilnya ya, dimana ukurannya adalah ini B min A, ini juga B min A. Berarti luas persegi yang kecil sama dengan B min A dikali B min A. Hasilnya adalah B kuadrat ya, min AB lagi ditambah A kuadrat, atau B kuadrat dikurangi 2AB ditambah A kuadrat. Ini adalah luas yang kecil, sehingga luas totalnya adalah 2AB, 4 segitiga ini 2AB ditambah yang kecilnya ini B kuadrat min 2AB plus A kuadrat. Kita tuliskan luas totalnya sama dengan 2AB ditambah ya, B kuadrat dikurangi 2AB ditambah A kuadrat sama dengan, ini kalau dibuka menjadi 2AB ditambah B kuadrat dikurangi 2AB ditambah A kuadrat. 2AB dikurangi 2AB habis, tersisa B kuadrat ditambah A kuadrat. Ini adalah luas total bangun yang paling kanannya ya. Ini dia B kuadrat ditambah
A kuadrat. Padahal di sini kita tahu luas yang di gambar tengahnya tadi luasnya adalah C kuadrat. Berarti dapat disimpulkan luas ini sama dengan luas yang kanan. Luas gambar yang tengah persegi sama dengan gambar yang kanan. Atau disimpulkan C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Kalau disusun boleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah bunyi teorema Pitagoras. Berarti terbukti ya bahwa teorema Pitagoras termuat dalam pertanyaan yang A tadi. Mengubah dari gambar yang tengah menjadi gambar yang paling kanan. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Perhatikan gambar dua persegi di samping. Ini persegi besar dan persegi kecil. Panjang sisi persegi besar adalah 15 cm. Luas persegi kecil adalah 25 cm persegi. Tentukan nilai X. Nah, karena ini luasnya adalah 25 cm persegi, berarti kita bisa mencari tahu panjang sisi persegi yang kecil ini. Akar dari 25 ya, berarti 5 cm. Nah, padahal panjang sisi persegi besarnya adalah 15. Berarti ini juga 15 ya, 15 cm. Berarti totalnya adalah 20 cm. Yang sebelah sini tetap ya sama, yaitu 15 cm. Sehingga panjang X bisa kita cari menggunakan teorema Pitagoras. Oke, kalau kita gambarkan ulang, ini panjangnya 15 cm, yang bawah adalah 20 ya, 20 cm, maka hipotenusanya atau C-nya ini ya, atau X-nya, C sama dengan X adalah X sama dengan akar dari ini 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan akar dari 15 kuadrat adalah 25, 20 kuadrat adalah 400. 225 ditambah 400 adalah 625. Akar 625 itu adalah 25. Iya betul, 25. Jadi panjang X-nya adalah 25 cm. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC sama dengan 40 cm dan BC 24 cm. Titik D terletak pada AB sedemikian sehingga CD sama dengan 25 cm. Yang ditanya panjang AD. Kita tuliskan dulu ukurannya. Ini ya. AC 40. Kemudian BC 24. Lalu CD 25. Ini 25. Yang ditanya adalah panjang AD. Ini. Oke, kita hitung ya. Caranya kita cari tahu dahulu panjang AB menggunakan teorema Pitagoras, yaitu segitiganya CBA atau ABC ya. Di sini panjangnya 40, ini panjangnya 24. Maka panjang AB bisa kita cari. Panjang AB sama dengan akar dari ini yang terpanjang adalah AC ya, AC kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat sama dengan akar AC-nya adalah 40, berarti 40 kuadrat dikurangi BC-nya adalah 24, berarti 24 kuadrat sama dengan akar 400 dikurangi 24 kuadrat. Saya ralat ya, 40 kuadrat itu bukan 400 tapi 1600. Oke, 1600 dikurangi dengan 24 kuadrat adalah 576. Hasilnya adalah 1024. Nah, akar 1024 itu adalah 32 satuannya cm. Jadi panjang AB adalah 32 cm. Kita tuliskan di sini AB 32 cm. Nah, sekarang kita akan mencari panjang BD menggunakan segitiga siku-siku CBD yang kecil ini ya, dimana ukuran sisi tegaknya adalah 24, sisi miringnya adalah 25. BD bisa kita cari. BD sama dengan akar dari ini ya, 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Langsung saja ya.
dikurangi 24 kuadrat sama dengan akar dari ini 625 dikurangi 576 sama dengan akar dari 15 kurangi 6 9, 11 dikurangi 7 4. Jadi akar 49. Akar 49 adalah 7. Jadi panjang BD adalah 7. Kita pindahkan di sini. Nah, panjang BD sudah tahu 7, panjang AB adalah 32, maka panjangnya AD adalah 32 dikurangi 7. Berapa? AD sama dengan 32 dikurangi 7 sama dengan 25 cm. Inilah panjangnya AD. Oke, sekian video kita kali ini. Selamat belajar ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.